Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Laukajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan perjalanan-perjalanan spiritual sekalian. Dan perjalanan-perjalanan akhir zaman ini tentunya itu tidak mudah. Menyampaikan sesuatu, menyampaikan kabar-kabar untuk menuju umat ini semakin baik, umat ini semakin beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang tidak mudah. Apalagi notabene orang-orang spiritual ini bukanlah ulama ya, bukan ulama besar yang terkenal, bukan ulama-ulama yang mempunyai panggung besar di mana-mana. Tetapi semua itu dilakukan, dikerjakan dengan ketulusan hati, dengan perjuangan-perjuangan yang tentunya tidak memiliki atau tidak memiliki jiwa untuk duniawinya. Itu tidak sama sekali. Itulah sang kinasi satrio peningit sejati. Ya, sebelum semua ini saya sampaikan hasil soan, hasil diskusi, hasil daripada bocoran-bocoran dari para spiritual, para sesepuh. Saya memberikan informasi kepada para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan jasa dan sewa rental mobil di seluruh Indonesia, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya. www.kudaku.id. Semua jenis kendaraan ada, tidak ribet dan nyaman. Langsung saja ketik dan pilih-pilih, langsung atau telepon juga bisa, bersama drivernya juga bisa, lepas kunci juga bisa. Semua jenis kendaraan di Kudaku itu ada dan tersedia di seluruh kota-kota besar maupun dunia ya. Insya Allah seperti itu nanti ke depannya. Oke, langsung saja untuk melanjutkan hal ini. Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu narasumber yang tentunya narasumber ini bukan narasumber yang sembarangan. Insya Allah bisa dites ilmu kehoibannya, ilmu kebatinannya, bahwasanya narasumber ini menyampaikan kepada saya nantinya di akhir zaman ini banyak tuh wali-waliullah ya. Wali ini nanti akan terbagi menjadi dua ya, dan wali manakah yang mengetahui tentang keberadaan sang kinasi satrio piningit. Nah, menurut narasumber ini bahwasannya semua wali yang ada di muka bumi ini sedang mengirimkan sinyal untuk mendeteksi keberadaan daripada sang kinasi satrio piningit. Jadi wali-wali ini, wali mastur, wali mashur itu ada tuh ya, itu ada dua. Nah, dalam pembahasan ini bahwasannya seluruh wali-wali yang ada di Nusantara nih khususnya ini memberikan sinyal kepada semua spiritual, kepada makrifat, kepada orang-orang yang memang benar-benar mencari, benar-benar di situ mempersiapkan menyambut kedatangan sang kinasi satrio piningit ini, ya itu para wali sudah memberikan sinyal kepada mereka. Nah, apakah kita akan mendapatkan sinyal itu ataukah kita bisa merasakan sinyal-sinyal yang dikirim para wali akhir zaman ini? Pertanyaan yang belum bisa dijawab itu. Nah, untuk mendapatkan sinyal-sinyal itu tentunya narasumber ini mengatakan kita harus membersihkan, membeningkan kolbu kita dengan zikrullah, dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di kolbunya itu selalu zikir, baik la ilaha illallah, Allahu akbar, atau Allah atau hu
who, atau dengan cara apa terserah. Karena dengan cara-cara seperti itu akan membeningkan hati kita, membeningkan jiwa kita, ya, supaya kita itu mampu membedakan mana Sangkinasih Sateropiningit yang asli. Karena apa? Udah banyak pengakuan-pengakuan dajjal-dajjal kecil ini mengaku menjadi Sangkinasih Sateropiningit. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak salah adalah untuk keduniawian. Merekrut orang-orang. Supaya apa? Supaya memberikan welas asihnya berupa uang untuk dimanfaatkan kepada dajjal-dajjal yang mengaku sebagai Sangkinasih Sateropiningit itu. Boleh mengaku, boleh. Kalau memang di situ perjuangannya lillahi ta'ala, ikhlas. Mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Mengajak orang-orang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Kalau berbicara apakah ini masih udah masuk di zaman akhir zaman, ya tentunya sudah, saudaraku. Banyak ulama-ulama, ya, untuk khusus Islam ini, ya, karena saya Islam juga harus mengkritik juga nih. Supaya apa? Tidak bertengkar para kiai, para ustadz. Kenapa selalu bertengkar dengan dalil, dengan bid'ah? Ya, saya kutip nih dari Gus Baha bahwasanya kalau di Indonesia ini apa-apa dalil. Ya, kita tidak sesuai dengan hak Rasul, tidak sesuai dengan Nabi. Ya, Nabi aja hidup di Arab. Kenapa kalian itu yang membuat semua apa-apa fitnah itu hidup di Arab. Terus kita hidup di Indonesia ini fitnah enggak? Kan seperti itu. Ini menurut Gus Baha, ya, supaya kita berpikir. Karena kita dimanapun kita itu mempunyai prinsip daripada kelahiran kita, kebudayaan kita. Kita di Nusantara, ya ikutin aja lah apa yang ada di Nusantara. Pokok masalah keimanan itu adalah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kalau memang niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya orang muslim, itu mendapat suatu pahala. Walaupun kita seumpama, ya, kita pergi ke makomnya orang non muslim, niatnya apa? Bersih-bersih supaya bersih lillahi ta'ala itu. Nah, disinilah kebeningan-kebeningan hati yang memang sengaja kelompok-kelompok seperti itu merusak, sehingga kita adanya kebencian antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara pemahaman yang berbeda, sehingga kita saling membenci, saling menghujat, saling memfitnah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seluruh grup-grup, baik berita-berita online maupun berita offline yang saya ketahui, yang saya dengar, itu banyak seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Ya, tujuannya apa? Menghancurkan Nusantara, menghancurkan Islam itu sendiri. Karena sangat mudah, ya, kita sembunyi di dalam agama dan mengolok-olok agama yang lain, membuat kita tidak cinta kepada NKRI. Ketika diserang, ketika diberi penjelasan, dalihnya kriminalisasi ulama, penganiayaan terhadap ulama. Ini yang terjadi di saat ini. Belum politik yang bergejolak, semakin memanas. Hak angket selalu dibicarakan tentang pemilu kemarin itu. Nah, terus mau seperti apa ini kalau bangsa ini terus-menerus seperti ini memanas dari segi politiknya, dari segi agamanya, dari segi perekonomian. Inilah kalau semuanya ibaratkan telur sudah menetas, kehancuran di mana-mana. Tidak bisa untuk ditanggulangi itu di mana-mana. Kalau semua ini benar-benar meledak, ya.
bukan tidak mungkin, ya. Belum alamnya selalu bergejolak memberikan keperingatan kepada umat manusia, tetapi umat manusia itu selalu mengabaikan, selalu menganggap semua itu adalah alam yang memang seperti itu. Keimanan di akhir zaman ini yang memang sangat tipis, gampang terprovokasi, fitnah di mana-mana, bersembunyi di dalam agama itu tersendiri, sehingga sangat sulit untuk dibasmi, sangat sulit untuk dinasehati. Kalau kita nasehati, dianggap kita adalah mengkriminalisasi agama, mengkriminalisasi ulama, menganiaya ulama, membenci ulama. Itu yang terjadi. Kenapa kita selalu perang dalil, selalu perang antara fitnah, antara sunnah, fitnah, sunnah, fitnah. Inilah umat itu sendirilah yang memecah belah agama itu sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Ini bukan, ayolah para sahabat semuanya. Apalagi kita masih ada kesempatan untuk membuat kedua kubu ini saling berdamai, saling menerima antara perbedaan itu. Sudahlah, biarlah masalah neraka dan surga itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain, menghormati perbedaan itu. Kalau mau cari duit, ya bolehlah cari duit dengan cara seperti itu. Tetapi jangan memecah belah umat, wahai para kiai, para ulama. Karena kemarin kejadian-kejadian seperti itu, Bangsar versi Salafi Wahabi. Inilah yang terjadi saat ini, saudaraku. Apakah ini termasuk fitnah Dajjal yang sudah berterbangan di mana-mana, masuk kepada agama, kepada politik, kepada seseorang, keluarga, kelompok, golongan? Maka dari itu kita tidak akan, kalau hati kita tidak bisa membeningkan hati kita sendiri, bagaimana kita akan menerima sinyal-sinyal yang dari wali akhir zaman itu, dengan kemunculan dan energi daripada sang kinasih satir opening itu tersendiri. Itu susah, bahkan mungkin tidak bisa kita menerima sinyal-sinyal yang dikirim oleh para wali itu. Sesungguhnya sang kinasih satir opening ini menurut para narasumber, para spiritual yang saya kenal, ribuan, puluhan ribu yang saya kenal, itu mengatakan bahwasanya di hari ini, detik ini, energi daripada sang kinasih satir opening itu sudah ada. Bahwasanya kalau memang energinya sudah ada, tentunya badan dan jasadnya, ruhnya sudah menyatu menjadi satu kesatuan dan hidup di zaman kita ini. Setidaknya kita, walaupun kita bukan manusia-manusia pilihan, khususnya saya, mungkin saya adalah orang yang paling berdosa, tetapi setidaknya dengan penungguan pencarian ini dan edukasi kepada semua masyarakat, setidaknya ada harapan saya untuk mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah untuk kita mencari sang kinasih satir opening. Dan tentunya walaupun kita menemukan sang kinasih satir opening, belum tentu kita yakin. Kalau melihat hanya jasadnya saja, melihat hanya penampilannya saja, tanpa kita menurunkan ego, membersihkan hati dengan apa yang dibejangkan oleh sang kinasih satir opening itu, dengan apa yang diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang kinasih satir opening untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui baik forum-forum kecil maupun saat bertemu ataukah apa. Itu yang terjadi saat ini, saudaraku. Bahwasannya kita harus menjaga persatuan, kita harus menjaga perdamaian. Kita hidup di bangsa ini
yang memiliki kebudayaan sendiri, yang memiliki tradisi sendiri. Kita harus jaga itu, kita harus lestarikan itu. Karena apa? Karena surga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita beriman, bertakwa. Kalau kita sebagai orang Muslim, jalankanlah ibadah kita sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan tuntunan Rasul. Perbedaan-perbedaan itu semua itu ada dasar dan dalilnya tentunya. Kita tidak boleh memaksakan perbedaan itu untuk mengikuti satu golongan. Karena itu adalah sunatullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya akhir zaman nanti umatnya akan terpecah menjadi 72 atau 73 golongan. Sehingga kita tidak boleh untuk memaksakan itu. Ini adalah sunatullah. Alam semakin bergelegar. Umat semakin gampang marah, gampang terprovokasi. Ini yang terjadi saat ini. Maka dari itu inilah tugas-tugas para sahabat semuanya untuk mendamaikan dunia ini, untuk mendamaikan bumi ini. Supaya apa? Supaya nanti saat Sang Kinasih Satrio Piningit muncul, hati-hati kita mampu menerima daripada wejangan-wejangan yang akan diberikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Wali akhir zaman sudah memberikan sinyal. Terima kasih. Mohon maaf dari saya bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para sahabat semuanya, ini menjelang Ramadan, menjelang Lebaran juga ya. Tentunya nanti membutuhkan jasa dan sewa rental mobil, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id. Ingat mobil, ingat kudaku. Semua jenis kendaraan ada dan tersedia di seluruh Indonesia ini. Terima kasih, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.